orang mukallaf wajib akan ya'rifa adillatal aqaid, akan bahwasanya ya'rifa mengetahui oleh orang mukallaf adillatal aqaidi, akan dalil-dalil akidah al-madhkurati yang disebutkan, walau ijmalan, walaupun secara umum, secara global, walau ijmalan, walaupun secara global, bi ayyastadilla ala kulli sifatin, dengan bahwasanya meminta dalil oleh si mukallaf ala kulli sifatin, atas setiap sifat, di wujudil makhlukati, meminta dalil dengan adanya makhluk-makhluk, dengan adanya semua makhluknya, kakhalqil ardi was samawat, seperti adanya langit dan bumi, seperti penciptaan langit dan bumi, kakhalqil ardi was samawat, seperti penciptaan bumi was samawati dan langit-langit. Wajib alaihi aidan, dan wajib alaihi atas mukallaf aidan juga, wajib ayya'rifa ma yajibu fi haqqir rusuli, akan bahwasanya mengetahui oleh si mukallaf, mengetahui akan ma yajibu, akan sesuatu yang wajib fi haqqir rusuli, pada haknya para rasul, alaihi wassalatu wassalamu, mudah-mudahan tetap him atas para rasul, assalatu wassalamu, adapun rahmat dan keselamatan. Wa ma yastahilu wa ma yajuzu, dan wajib juga mengetahui si mukallaf itu sesuatu yang mustahil bagi Rasul, wa ma yajuzu, dan sesuatu yang jaiz bagi Rasul. Wa jumlatu dzalika tis'un, dan adapun jumlah akan hal itu, dzalika yajibu fi haqqir Rasul, wa ma yastahil wa ma yajuz, tis'un, ada 9. Fal wajibu, maka adapun yang wajib bagi Rasul, asidku, yaitu jujur, yaitu sifat jujur, wal amanatu, dan sifat amanah, terpercaya, wal tablighu, dan sifat tabligh, menyampaikan, wal fatonatu, dan sifat cerdas, fatonah. Wal mustahilu, dan adapun yang mustahil bagi Rasul, al kadibu, yaitu dusta, berbohong, wal khiyanatu, dan berkhianat, wal kitmanu syai'in, dan menyembunyikan akan sesuatu, mimma umiru, dengan dari sesuatu, umiru, yang diperintahkan akan mereka, bitablighihi, dengan menyampaikan akan sesuatu, akan ma, wal baladatu, dan juga mustahil bagi para rasul itu al baladah, yaitu bodoh. Wal jaizu, dan adapun yang jaiz, yang boleh bagi fi haqqihim, pada hak-haknya para rasul, ma huwa minal a'radil basyariyah, yaitu sesuatu yang sesuatu minal a'radi, ma huwa minal a'radi, dari minal a'radil basyariyati, di maratibihimul aliyati, dan adapun sifat yang jaiz bagi haknya Rasul, yaitu sesuatu wa minal a'radi, adapun sesuatu yaitu minal a'radil basyariyah, dari sifat-sifat kemanusiaan, allati la tuaddi ila nafsin, yang tidak mendatangkan oleh a'radil basyariyah ila nafsin, mendatangkan kepada kekurangan, fi maratibihim, pada derajat-derajat mereka, al-aliyati, yang tinggi, kal
akli seperti makan, wasyurbi dan minum, wal jima'i dan jima, wal maradi dan sakit, wal maradil khafifi dan sakit yang ringan ya. Fahum alaihi wassalatu wassalam, maka adapun mereka para rasul alaihi wassalatu wassalam, mudah-mudahan tetap atas para rasul adapun rahmat dan keselamatan. Fahum akmalun nasi aklan wa ilman, adapun mereka para rasul yaitu paling sempurnanya manusia secara akal dan secara ilmu. Ba'athahumullahu wa adhara sidqahum bil mu'jizatil zahirah. Ba'athahumullah, telah mengutus hum akan mereka para rasul Allah oleh Allah, wa adhara sidqahum dan menampakkan dan telah menampakkan oleh Allah sidqahum akan kebenaran mereka para rasul bil mu'jizatil zahirati dengan mukjizat yang nampak. Fabalaghu amrahu wa nahyahu wa wa'dahu wa wa'idahu. Fabalaghu, maka menyampaikan oleh mereka, maka telah menyampaikan oleh mereka amrahu akan perkara-perkara amrahu akan perintahnya Allah ya, menyampaikan akan perintahnya Allah, wa nahyahu dan melarang para rasul ya akan akan larangan-larangannya Allah, menyampaikan juga tentang larangan-larangan Allah, wa nahyahu dan larangan-larangan Allah. Fabalaghu amrahu wa nahyahu dan telah menyampaikan oleh mereka para rasul amrahu akan perintah Allah, wa nahyahu dan larangan Allah, wa wa'dahu dan janji Allah, wa wa'idahu dan juga yang dijanjikan oleh Allah. Wa yajibu alaihi aidan dan wajib alaihi atas mukallaf aidan juga ayya'rifar rusula al-madhkurina fil Qur'ani tafsilan, wajib akan bahwasanya mengetahui oleh si mukallaf ar-rusula akan para rasul al-madhkurina yang disebutkan fil Qur'ani dalam Quran tafsilan secara terperinci. Wa humul khamsatu wa ishruna dan adapun para rasul ya, yang disebutkan fil Quran tafsilan al-khamsatu wal ishrun, yaitu sebanyak 25 rasul. Wa amma ghairuhum fa yajibu alaihi ay ya'rifahum ijmalan, dan adapun ghairuhum selain para rasul ya, selain para rasul yang disebutkan dalam Al-Quran, fa yajibu maka wajib alaihi atas mukallaf ay ya'rifahum, wajib akan mengenal mereka para rasul ijmalan secara global, secara umum. Wa yajibu alaihi aidan dan wajib alaihi atas mukallaf juga wajib ay ya'taqidah akan bahwasanya beriktikad, berkeyakinan annallaha ta'ala bahwa sungguhnya Allah Ta'ala, bahwa sungguhnya Allah Subhanahu Maha Suci Allah, wa Ta'ala dan Maha Luhur Allah, ba'atsan nabiyyal ummiyya, telah mengutus oleh Allah an-nabiyya akan seorang nabi al-ummi yang bangsa ummi, al-arabi yang bangsa Arab, al-quraisy lagi bangsa Quraisy, al-hashimi yang keturunan al-hashimi Sayyidina Muhammadan, yaitu Tuhan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birisalatihi dengan risalahnya Nabi, ila kafatil khalqil arabi, mengutus Nabi Muhammad dengan membawa risalahnya menuju kafatil khalqi, atau mengutus kepada seluruh atau semua makhluk al-arabi, baik yang bangsa Arab wal ajami ataupun di luar Arab, wal malaikati dan para malaikat juga, wal insi dan para manusia, wal jinni dan bangsa jin, wal jamadat dan benda-benda semuanya, baik kayu ataupun batuan, jamadat, kayu dan batuan.
Wa anna syari'atahu, dan sesungguhnya syari'atahu, syariatnya Nabi Muhammad, nasakhatis syara'iyya al-mutaqaddimah, telah menghapus akan syariat-syariat yang terdahulu. Wa anna Allah ta'ala faddalahu ala sairil makhluqati, dan sungguhnya Allah ta'ala faddalahu, telah memuliakan oleh Allah akan Nabi Muhammad ala sairil makhluqati, atas semua para makhluk. Wa mana'a sihhata tauhid bi qawlihi, dan mencegah oleh Allah sihhata akan kesahan at-tauhid, kalimat tauhid bi qawlihi, dengan ucapannya la ilaha illallah illa in adhafa an-natiqu ilaihi, kecuali jika adhafa telah menyandarkan an-natiqu oleh orang yang berkata ilaihi kepada kalimat tauhid, menyandarkan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus lengkap kalimat tauhidnya, jangan hanya la ilaha illallah, tapi juga dilengkapi dengan Muhammadur Rasulullah. Wa azama subhanahu wa ta'ala al-khalqa tasdiqahu fi kulli ma akhbara bihi 'anillahi min umuri dunya wal akhirati, dan telah menetapkan oleh Allah subhanahu, maha suci Allah wa ta'ala, dan maha luhur Allah, menetapkan al-khalqa akan ciptaan, akan makhluk, ya, akan makhluk, tasdiqahu, menetapkan tasdiqahu akan kebenarannya, tasdiqahu akan kebenarannya Nabi Muhammad fi kulli ma akhbar bihi, pada setiap sesuatu, akhbar yang telah menghabarkan oleh Allah bihi, dengan sesuatu, fi kulli ma akhbar bihi, yang telah menghabarkan oleh Nabi Muhammad bihi, dengan sesuatu, anillahi, dari Allah Ta'ala, min umuri dunya, dari perkara-perkara dunia, wal akhirah, dan perkara akhirat. Wa yajibu alaihi an ya'rifa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wulida bi Makkah wa bu'itha biha wa hajara ila al-Madinati wa tuwfiya fiha wa dufina fiha, dan wajib alaihi, atas mukallaf, wajib akan bahwasanya ya'rifa, mengetahui, anna an-nabiy, sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wulida, dilahirkan, di Makkah, di kota Makkah, wa bu'itsa biha, dan diutus biha, di dalam kota Makkah, wa hajara ila Madinah, dan hijrah ila Madinah, dan hijrah Nabi Muhammad ila Madinah, ke kota Madinah, wa tuwfiya fiha, dan diwafatkan Nabi Muhammad fiha, di kota Madinah, wa dufina fiha, dan dimakamkan Nabi Muhammad fiha, di kota Madinah. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam abjadul launi, itu berwarna, kulitnya berwarna putih, musyarrabun bi hamratin, yang disemu-semukan dengan warna merah, jadi agak kemerah-merahan, maksudnya putih tapi agak merah. Wa annahu akmalun nasi khalqan wa khuluqan, dan bahwa sungguhnya Nabi Muhammad akmalu, yaitu paling sempurna, an-nasi, di antara para manusia, khalqan wa khuluqan, baik secara bentuk postur tubuh, wa khuluqan, dan baik secara karakter. Jadi paling sempurna secara bentuk dan karakter. Wa yajibu alaihi, dan wajib alaihi, atas mukallaf, ayya'rifa, wajib akan bahwasanya mengetahui nasabahu, mengetahui akan nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
min jihati abihi wa ummihi, dari arah bapaknya Nabi Muhammad dan ibunya Nabi Muhammad. Fa amma nasabuhu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi, maka adapun nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi, dari arah bapaknya Nabi Muhammad, wa huwa sayyiduna Muhammad, maka adapun dia Sayyiduna Muhammad, tuan kami, yaitu Nabi Muhammad ibnu Abdullah, putra Sayyidina Abdullah ibni Abdul Muttalib, putra Sayyidina Abdul Muttalib ibni Hashim, putra Sayyidina Abdul Muttalib, putra dari Sayyidina Hashim ibni Abdi Manaf, Hashim putra dari Sayyidina Abdi Manaf ibni Qusay, Qusay putra daripada Sayyid Qusay ibni Kilab, Qusay putra daripada Kilab, Kilab ibni Murrah, Kilab putra daripada Murrah ibni Ka'bin, Murrah putra dari Ka'ab, Ka'ab ibni Lu'ay, Ka'ab putra dari Lu'ay, Lu'ay ibni Ghalib, Lu'ay putra daripada Ghalib, Ghalib ibni Fihr, Ghalib putra daripada Fihr, Fihr ibni Malik, Fihr putra daripada Malik, Malik ibni Nadri, Malik putra dari Nadir ibni Kinanah, Nadir putra daripada Kinanah, Kinanah ibni Huzaimah, Kinanah putra daripada Huzaimah, Huzaimah ibni Mudrikah, Huzaimah putra daripada Mudrikah, Mudrikah ibni Ilyas, Mudrikah putra daripada Ilyas, Ilyas ibni Mudar putra daripada Mudar, Mudar ibni Nizar, Mudar putra daripada Nizar, Nizar ibni Adnan, Nizar putra daripada Adnan, wa Adnan min auladi Ismail alaihi salam. Wa amma nasabuhu sallallahu alaihi wasallam min jihati ummi, dan adapun nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jihati ummi, dari arah ibunya Nabi Muhammad, wa huwa sayyidina Muhammad ibnu Aminah binti Wahbi ibni Abdi Manaf ibni Zahra ibni Kilabin. Dan adapun nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari arah ibunya Nabi Muhammad, maka adapun dia Sayyidina Muhammad putra daripada Sayyidah Aminah, Sayyidah Aminah putri daripada daripada Sayyidina Wahab dari putra Sayyidina Abdi Manaf putra daripada Zahra putra daripada Kilab. Wa kadzalika yajibu alaihi ay ya'rifa auladahu sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga wajib alaihi atas mukallaf, wajib akan ay ya'rifa mengetahui oleh si mukallaf auladahu akan putra-putranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan anak-anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hum sab'atun, dan adapun auladnya Nabi Muhammad sab'atun, yaitu ada 7. Salah satu dzukurun wa arba'un inasun, adapun 3 daripada aulad yaitu laki-laki, wa arba'un inasun, dan adapun yang 4 daripada aulad inasun yaitu perempuan. Wa tartibuhum fil wiladah, dan adapun susunan mereka auladnya Nabi Muhammad fil wiladati dalam masa kelahirannya, dalam waktu kelahirannya. Al-Qasim, yaitu Sayyidina Qasim, wa huwa awwalu auladihi, dan adapun Sayyidina Qasim yaitu yang pertama dari anak-anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa Zainab, kemudian disusul oleh Sayyidina Zainab. Summa Ruqayyah, kemudian Sayyidina Ruqayyah. Summa Zainab, kemudian Sayyidah Zainab. Summa Ruqayyah, kemudian Sayyidah Ruqayyah. Summa Fatimah, kemudian Sayyidah Fatimah. Summa Ummu Kulsum, kemudian Sayyidah Ummu Kulsum. Summa Abdullah, kemudian Sayyidina Abdullah, wa huwa al-mulaqqab bit-tahir, dan adapun Sayyidina Abdullah al-mulaqqab yaitu yang digelari bit-tahir dengan gelar at-tahir yang suci, wa thayyibi dan baik, wa kulluhum, dan adapun kulluhum semuanya aulad Nabi Muhammad min Sayyidatina Khadijah, yaitu dari Sayyidatuna Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridai anha dari Sayyidah Aisyah. Wasabi, dan adapun yang ketujuh dari auladnya Nabi Muhammad Ibrahim, yaitu Sayyidina Ibrahim, wa huwa min Maryah al-Qibtiyah,
Dan ada pun Sayyidina Ibrahim yaitu dari Sayyidah Maryam al-Qibtiyah. Faidatun, adapun ini adalah suatu faidah. Zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam allati tuwfiya anhunna tis'un. Al-ula Aisyatu, wa tsaniyatu Hafsatu, wa tsalisu Saudatu, wal rabi'u Safiyah, wal khamisu Maimunatu, wa sadisatu Ramlatu, wa sabiatu Hindun, wa thaminatu Zainab, wa tasi'atu Juwairiyatu, wa hunna ummahatul mu'minin radhiyallahu ta'ala anhunna ajma'in. Zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam allati tuwfiya anhunna tis'un. Allati tuwfiya, yang mereka zaujat tuwfiya diwafatkan, anhunna daripada mereka zaujat tis'un yaitu 9. Al-ula, yang pertama yaitu Aisyah Sayyidah Aisyah, wasaniyah dan yang kedua Hafsatu yaitu Sayyidah Hafsah, wasalisu dan yang ketiga yaitu siapa? Sayyidah Saudah, warabi'atu Safiyatu, dan adapun yang keempat yaitu Sayyidah Safiyah, wal khamisatu, dan adapun yang kelima Maimunatu yaitu Sayyidah Maimunah, wasadisatu Ramlatu, dan yang adapun yang keenam yaitu Sayyidah Ramlah, wasabiatu Hindun, dan adapun yang ketujuh yaitu Sayyidah Hindun, wastaminatu Zainabu, dan adapun yang kedelapan yaitu Sayyidah Zainab, watasi'atu Juwairiyah, dan adapun yang kesembilan yaitu Sayyidah Juwairiyah, wa hunna, dan adapun mereka ummahatul mukminin adalah ummahatul mukminin, ibunya orang-orang mukmin radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mudah-mudahan berdoa oleh Allah Ta'ala yang maha luhur anhunna, daripada mereka ummahatul mukminin ajma'in semuanya. Ini saya bicara akidahnya. Dia wajib juga kita mengetahui dalil-dalil tentang adanya Allah, dalil-dalil tentang sifat-sifatnya Allah, baik sifat wajib ataupun sifat mustahil ataupun sifat jaiz. Kita mengetahui dalilnya wajib. Jadi jangan sampai kita ini termasuk orang yang imannya taklidi, imannya ikut-ikutan. Jadi kan iman seorang itu ada iman taklidiyah, ada iman ada iman taklidi, ada iman hakiki, ada iman istidlali. Jadi orang iman tuh ada taklidi, ada cuma ikut-ikutan doang. Ya udah, saya kata bapak saya nyembah, saya sholat ngadep Allah, nyembah Allah, udah selesai, ikut-ikutan aja. Itu iman ikut-ikutan namanya, nggak tahu dalilnya Allah tuh ada apa, kita nggak tahu. Makanya di sini kita ayat arifah adillatul aqaid, kita kudu mengetahui dalil-dalil akidah, walaupun secara global, secara umum mengetahuinya, nggak terperinci, tapi paling tidak kita mengetahui terkait adanya langit dan bumi. Itu kan menjadi dalil bukti adanya Allah. Itu maksudnya. Jadi biar kita tuh paling enggak imannya istidlali, iman kita tuh istidlali. Jadi kita tahu dalil, baru kita mencapai iman hakiki yang sebenarnya. Biar tahu dalilnya, biar kita percaya dengan Allah. Allah Maha tahu semuanya, ya, sifatnya Allah kan ilmu, mengetahui segala hal yang gaib, segala sesuatu, baik itu yang dahulu maupun yang sekarang ataupun yang akan datang, itu Allah tahu. Allah tahu nyiptain kita itu, kita berpotensi maksiat sama Allah. Allah tahu. Tapi kenapa Allah masih ciptain kita? Allah tahu Allah ciptain kita, kita ini pasti ingkar sama Allah. Banyak ingkarnya daripada taatnya. Kenapa Allah masih ciptain kita? Kenapa itu begitu?
Iya berkehidupan. Ente nikah, harapan punya anak. Ente tahu ketika punya anak tuh anak pasti melawan sama ente, bikin kesel. Tapi kenapa masih tetap aja bikin anak? Kenapa? Ente nikah. Kenapa itu masih tetap bikin anak? Karena rasa cinta itu mengalahkan daripada segala macam kesalahan. Ente cinta gak mana ente? Cinta. Sayang gak mana ente? Sayang. Rasa sayang itu mengalahkan dari segala macam kesalahan-kesalahan. Anak kita berbuat salah tetap kita maafin. Karena apa? Kita sayang sama anak kita cinta. Allah tahu kita bakal maksiat. Kenapa Allah ciptain? Rasa cintanya Allah ke kita itu lebih gede daripada kesalahan-kesalahan kita. Makanya ketika kita berbuat salah istighfar, Allah minta maaf, Allah maafin. Ya Allah udah tahu. Nah itu kita harus tahu dalil-dalil yang seperti itu. Harus mengetahui itu sebagai orang yang mukallaf, orang yang punya akal dan balik. Udah balik belum kita? Udah berkali-kali balik ini kita. Udah berapa kali keluar kan? Berapa kali mimpi gitu, mimpi ketemu apa Luna Maya itu berapa kali? Tidur Jadi untuk mengetahui dalil-dalil itu, adanya kita berarti adanya Allah. Itu mengetahui dalil-dalilnya seperti itu. Paling nggak secara umumnya begitu, maksudnya secara rinci. Dalil itu kan ada dalil naqli, ada dalil akli. Ada dalil secara nas Al-Quran dan hadis, ada dalil secara naqli, secara akal logika. Maka untuk memberikan pemahaman kepada orang-orang yang memang belum paham tentang Allah, tentang ketuhanan, maka kita butuhkan dalil secara akal, menganalogikan biar dia paham gitu. Biar kita imanin enggak ikut-ikutan. Kan kita nih iman ikut-ikutan ya. Imannya sholat masih ikut-ikutan, ikut imam aja sholat. Imam batal ikut batal gitu. Karena apa? Karena kita emang gak tahu dalil, jadi ikut-ikutan. Akhirnya rusak semua. Imam kentut jadi keluar batal, nggak ada yang ngerti belakang ini buat maju lagi. Ya, akhirnya batal semuanya maaf. Ya imamnya batal. Kenapa? Karena nggak tahu dalil, nggak tahu ilmu. Tapi kalau tahu dalil, maka kita perlu tahu dalil biar iman kita nggak batal. Tahu dalil. Itu wajib tuh. Kemudian wajib juga kita mengimani sifat yang ada para rasul, sifat yang menempel pada Rasul, baik sifat wajibnya para Rasul ataupun sifat mustahilnya para Rasul ataupun sifat jaiznya para Rasul. Sifat wajibnya 4, sifat mustahilnya 4, sifat jaiznya 1. Siddiq, tabligh, amanah, fathah. Siddiq, amanah, tabligh, fathah. Itu sifat wajib kita perlu tahu sebagai orang yang punya akal dan sudah balik, perlu apa? Para rasul itu sifatnya jujur, kemudian amanah, tabligh, khotbah. Itu sifat para rasul. Ini rasul ini yang mendapatkan risalah, ya. Mendapatkan risalah buat disampaikan kepada umat. Kemarin kan nanya tuh bedanya Nabi dan Rasul ya. Kalau Rasul dapat risalah buat disampaikan kepada umat. Kalau Nabi, nah, Nabi itu dapat itunya cuma buat ngabarin ke orang bahwa dia Nabi. Ya, maksudnya risalahnya begitu loh. Jadi ngasih tahu orang bahwa dirinya adalah seorang Nabi. Dan Nabi banyak jumlahnya.
Dan itu banyak. Tapi kalau Rasul cuma 313, ada yang bilang 314, ada yang bilang 315. Jadi mentok 315 sudah nggak boleh tawar lagi tuh. 315. Tapi yang mendapatkan atau ashabus syariah dari para rasul itu, ashabus syariah, orang-orang yang dikasih wewenang oleh Allah untuk menyampaikan syariat, itu cuma 6 rasul. Jadi dari 313 yang pemangku syariat, yang dikasih hak oleh Allah untuk membawa syariatnya Allah, itu cuma 6 rasul. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Itu 6. Maka Nabi Adam memangku syariat. Syariatnya Nabi Adam pada waktu itu boleh perkawinan antar saudara. Itu syariatnya Nabi Adam. Makanya Nabi Adam lahir kembar laki perempuan, kembar perempuan. Nah itu saudara boleh kan? Yang penting bukan saudara kembarnya. Jadi saudara laki-laki boleh menikah dengan saudara perempuannya asal bukan kembarannya dia. Itu syariatnya Nabi Adam. Kenapa? Pada waktu itu memang belum banyak manusia yang lain, cuman baru keturunan Nabi Adam, maka diperbolehkan itu syariat. Nabi Adam ini ada masanya. Setelah itu Nabi Sis adalah keturunan Nabi Adam, putra daripada Nabi Adam. Kemudian ada Nabi Nuh, itu Nabi Idris alaihissalam. Masih tetap itu menggunakan syariatnya Nabi Adam. Sampai akhirnya ke Nabi Nuh, baru itu ada syariat baru. Di Nabi Nuh ada syariat baru. Karena berubahnya syariat itu berbedanya masa. Dan kita harus yakini itu semua, harus paham. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Nah ini yang paling panjang nih syariatnya Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Rasulullah itu sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul, Rasulullah ibadahnya menggunakan syariatnya Nabi Ibrahim. Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah menggunakan syariatnya Nabi Ibrahim. Kan masa Nabi Ibrahim ke Rasulullah jauh. Itu syariatnya. Tapi setelah datangnya Rasulullah diutus sebagai Nabi dan Rasul, maka syariat yang lalu itu dihapus. Yang nggak cocok dengan keadaan sekarang itu dihapus oleh Rasul. Tapi kalau yang cocok masih tetap dipertahankan syariatnya. Buktinya apa? Syariat kurban itu syariatnya Nabi Ibrahim, karena cocok dengan syariatnya Nabi Muhammad tidak dihapus. Haji, tawaf itu syariatnya Nabi-Nabi sebelumnya, karena cocok tidak dihapus. Tapi ada yang dihapus. Itu syariat. Enggak semuanya diganti, enggak semuanya. Sama kayak undang-undang kan gitu. Presiden baru, pemerintah baru, enggak semuanya diganti. Yang cocok diteruskan, yang enggak cocok ya diganti gitu. Kayak begitu, paham ya? Jadi para Rasul begitu. Para Rasul itu yang memegang syariat 6 orang tuh, 6 Rasul ya, yang memegang syariat. Sisanya ya cuma sebatas menyampaikan risalahnya aja. Kayak Nabi Daud, walaupun memegang kitab Zabur, tapi tetap menyampaikan risalahnya Nabi Musa. Risalahnya Nabi Musa. Nabi Sulaiman menyampaikan risalahnya Nabi Musa, tetap menyampaikan risalah. Jadi
sebatas penyampai risalah, bukan pemangku syariat. Nyampai itu. Ada sebagian ulama mengatakan kita tidak boleh membatasi jumlah dari para nabi dan rasul. Kita tak boleh membatasi jumlah para nabi itu cuma 124.000 nabi, bisa jadi lebih. Kalau kita membatasi dan ada kemungkinan Allah itu lebih jumlah para nabi itu menciptakannya lebih dari 124.000, maka kita kufur. Kenapa? Karena kita menafikan para nabi yang lain. Udah kita sebut aja banyak ya. Lalu yang menyebutkan 124 dari mana? Itu dari hadis Rasul. Ketika ada seorang sahabat nanya sama Rasul, "Kam minal anbiya ya Rasulullah?" Berapa jumlah para nabi ya Rasul? Jawab Rasul, sebanyak 124.000. Walaupun dalam hadis yang lain jawaban Rasul itu sebanyak 224.000. Jadi ada dua riwayat, satu riwayat menyatakan 124.000, riwayat lain menyatakan 224.000. Itu banyak. Dan itu kita wajib percaya, wajib percaya. Kemudian kita wajib tahu juga, wajib mengetahui para rasul yang disebutkan dalam Al-Quran secara terperinci, atau yang kita kenal itu 25 nabi ya. 25 nabi yang wajib kita ketahui. Walaupun 25 nabi itu enggak semuanya ada dalam Al-Quran itu, enggak semuanya ada ceritanya dalam Al-Quran. Tapi paling enggak kita wajib yang 25 nabi itu hafal. Yang kalah amanah TK dan Idris, Nuh, Hud, Saleh, itu kita harus hafal, harus tahu gitu. Yang lainnya mah udah kita global aja tahunya. Selain 25 nih, yang lainnya kita tahu secara global. Tapi yang 25 ini wajib kita tahu, wajib kita hafal. Yang 25 nabi ini wajib kita hafal. Kalau yang selain dari 25 secara umum aja kita tahunya gitu. Yang selain 25 yang kayak kemarin kita bilang ada Nabi Samun, ada Nabi Samuel, ada Nabi Daniel, terus siapa? Walaupun dikatakan Nabi Khidir ya, Khidir alaihissalam, itu secara umum aja kita tahu. Dan wajib juga kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi, ya, seorang nabi yang bangsa Ummi, dari bangsa Arab, dari keturunan Quraisy, dari keturunan Hashim, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib meyakini bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad untuk semua kalangan umat, ya, kalangan makhluk, dari bangsa Arab atau bangsa di luar Arab, baik itu para malaikat, baik itu manusia, jin, dan semuanya. Nabi itu diutus rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Jadi nggak cuma kita doang manusia. Nabi Muhammad itu nabi dan rasulnya para malaikat, nabi dan rasulnya bangsa jin, nabi dan rasulnya tumbuh-tumbuhan dan bebatuan, semuanya. Nah itu wajib kita tahu, wajib kita tahu itu. Kemudian juga wajib kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu memangku syariat, dan syariatnya Nabi Muhammad itu mengganti atau menghapus syariat-syariat terdahulu. Ya, syariat terdahulu dihapus. Dan Nabi Muhammad itu yang paling mulia di antara makhluk-makhluknya Allah. Nabi Muhammad itu paling mulia di antara para rasul yang lain. Itu Nabi Muhammad. Nah, itu wajib kita yakini. Walaupun Nabi Muhammad ini diutus paling terakhir,
Tapi hakikatnya Nabi Muhammad itu pertama. Jadi dalam satu riwayat ketika Nabi ditanya, mata ba'athakallahu nabiyyan, kapan ente itu ya Rasulullah diutus sebagai nabi? Jadi Nabi Muhammad ditanya oleh seorang sahabat, ente kapan Rasulullah diutus sebagai nabi? Kata Rasulullah, Allah mengutus aku wa Adam bainar ruh wal jasad. Waktu Adam masih antara ruh dan jasad, jadi belum jadi manusia. Nabi Adam, Rasul sudah diutus dari Nabi. Jadi Nabi itu sudah diutus duluan. Makanya penyebutan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ulul azmi, untuk nabi-nabi yang memang mendapatkan gelar ulul azmi, orang-orang yang punya tekad kuat, ya, para nabi yang memiliki tekad kuat, itu penyebutannya sesuai masanya, sesuai eranya. Maka dalam Al-Quran itu Allah katakan, wa id akhadna mitsaqan nabiyina, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum minka, kata Allah, minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Jadi yang disebut kata Allah, dan ketika kami mengambil sumpah dari para nabi, wa akhadna minan nabiyyina mitsaqan, dan ketika kami mengambil dari para nabi itu akan suatu sumpah, kata Allah, minka daripada engkau Muhammad. Terus wa min Nuh, dan daripada Nabi Nuh, wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Yang pertama Nabi Muhammad itu yang dimintain sumpah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad awal dari segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada di alam raya ini awalnya adalah Nabi Muhammad. Awalnya. Maka yang disebut adalah minka. Baru wa min Nuh, dan Nabi Nuh. Karena setelah Nabi Muhammad, kenapa Nabi Adam tidak disebutkan? Karena Nabi Adam tidak masuk ke dalam golongan ulul azmi. Nabi Adam tidak masuk ke dalam golongan ulul azmi, tidak masuk. Langsung Nabi Nuh, larinya langsung ke Nabi Nuh alaihissalam. Habis baterainya. Nah itu kita harus mengetahui secara dawai Rasulullah ya. Kemudian kita juga harus mengetahui, wajib kita sebagai orang mukallaf, bahwa Nabi itu dilahirkan di kota Mekah, diutus di kota Mekah, pindah hijrah ke kota Madinah, diwafatkan di kota Madinah, dan dikebumikan di kota Madinah. Itu wajib kita tahu. Jangan sampai ditanya Nabi lahir di mana? Di Bojong mana? Nggak ada di Mekah Bojong. Ya, ada. Di kota Mekah dilahirkan, yang sekarang dijadiin perpustakaan. Sekarang tuh tempat lahirnya Rasul dijadiin perpustakaan oleh pemerintah Saudi. Kemudian Rasul diutus di kota Mekah, mendapatkan risalah di Gua Hira. Tepatnya ketika risalah pertamanya, ya, wahyu pertama itu mendapatkan memang di bulan Ramadan. Pada tanggal 17 Ramadan itu mendapatkan risalah pertama Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu Rasul hijrah ke Madinah, dan Madinah ini menjadi tempat
Yang mulia karena adanya orang yang mulia. Madinah ini menjadi mulia karena diduduki oleh orang yang mulia. Dan Rasul itu punya kulit putih warnanya, kemerah-merahan ya. Rasul manusia paling sempurna secara akhlak dan karakter, secara bentuk dan karakter. Bentuknya sempurna, postur tubuhnya sempurna, akhlaknya pun sempurna, karakternya. Itu Rasul. Dan kita wajib tuh mengetahui itu. Kemudian kita wajib juga mengenal akan nasabnya Rasul dari bapak dan ibunya. Wajib kita tahu siapa bapaknya Rasul, siapa ibunya Rasul, siapa kakeknya dari arah bapaknya, siapa kakeknya dari arah ibunya. Itu wajib kita tahu sebagai orang yang mukallaf. Wajib juga kita tahu apa anak-anaknya Rasul, siapa aja, ada berapa anaknya Rasul, istri-istrinya Rasul, kita kudu tahu. Itu semua harus kita mengetahui karena itu bagian daripada akidah. Kita kudu tahu itu bagian daripada akidah, biar paham semuanya, biar akidahnya benar, mantep. Kita punya akidah, nggak goyang kita punya akidah. Itu anak 7 itu dari istri satu doang itu ya? Apa? Tadi dikatakan di sini berapa? 6 dari Sayyidah Khadijah, 1 dari Sayyidah siapa? Maria Qibtiyah. 6 di sini dari Sayyidah Khadijah, kemudian 1 dari Sayyidah Maria Qibtiyah. Makanya Nabi pas sama Sayyidah Khadijah nggak poligami, cukup 1, nggak nikah lagi. Rasul tuh nikah banyak tuh setelah istri pertama meninggal, baru nikah 2, 3. Orang kalau mau nikah lagi nunggu bini pertama mati dulu baru nikah. Kalau mau ikutin sunnah Nabi begitu, ini ikut sunnah Nabi, bawa-bawa sunnah Nabi, poligami, lepangan poligami, sunnah Nabi. Itu kalau kata Mbah Mun, kiai kagak bener tuh yang begitu mah, kata begitu. Kalau ada kiai begitu ya kiai dunia begitu mah, jual bawa-bawa sunnah Nabi untuk mendapatkan kesenangan pribadi itu. Itu mah udah kiai kagak bener kalau kata Mbah Mun. Jangan otaknya jangan di Kiai Anu ya. Saya kan Kiai Anu berarti gak bener. Yang berpikiran Karena maksudnya jangan jual sunnah Rasul. Kalau mau nikah kesan pribadi udah nikah aja gitu. Nggak usah bawa sunnah Rasul, nggak usah. Kalau benar-benar mengikutin sunnah Rasul, nunggu bini pertama meninggal dulu. Ini menjanda. Bini pertama meninggal lalu nikah lagi. Terus itu. Lagi kita mah kumpulan di sini mah orang-orang takut bini nggak bakal nikah lagi. Nah itu wajib kita mengetahui itu. Dan Rasul ini nggak semena-mena nikah itu kemauan Rasul, enggak. Karena memang ada perintah dari Allah. Suruh nikah sama nambah lagi. Itu semua ada misi. Ada keturunan orang penting. Jadi biar buat menyampaikan risalahnya gampang, maka harus menikahi. Itu wahyu dari Allah.
Kalau kita wahyu dari mana? Kita mah teman kita ngojok-ngojokin. Yudi. Nafsu, iya teman kita ngajak-ngajakin Allah. Lo duit banyak, ya bini udah galak begitu kali aja gitu. Akhirnya kan nafsu. Jangan dengerin Bang Ular. Jangan dengerin dia mah rusak dia mah. Iya mah rusak dia mah. Ya jangan dengerin rusak dia. Dikit lagi ya, satu pasal lagi dah. Faslun fi ma yajibu 'alal mukallafi ada'uhu aw tarkuh. Adapun ini suatu fasal, ai hadhi faslun fima yajibu pada sesuatu yajibu yang wajib 'alal mukallaf atas orang mukallaf ada'uhu melaksanakan akan sesuatu aw tarkuhu atau meninggalkan akan sesuatu. Yajibu 'ala mukallafin ada'u jami'i ma aujabahu Allahu 'alaihi. Wajib atas orang mukallaf ada'uhu oleh melaksanakan jami akan semua ma aujabahu sesuatu yang mewajibkan oleh Allahu akan sesuatu, ma aujabahu Allahu sesuatu yang mewajibkan hu akan sesuatu Allahu oleh Allah alaihi atas si mukallaf. Wa yajibu alaihi ayu addiyahu ala ma amarahu Allahu bihi minal ityani bi arkanihi wa syurutihi. Dan wajib alaihi atas mukallaf ayu addiyahu untuk menunaikan, wajib akan bahwasanya menunaikan oleh si mukallaf alama amarahu atas sesuatu yang memerintahkan hu akan sesuatu Allahu oleh Allah bihi memerintahkan kepada si mukallaf minal ityani dari ketetapan biarkanihi dengan rukun-rukunnya sesuatu wa syurutihi dan syarat-syaratnya sesuatu watajannubi mubtilatihi dan menjauhi oleh si mukallaf mubtilatihi akan perkara-perkara yang membatalkan hi akan sesuatu wa illa dan jikalau tidak menjauhi kana batilan maka adalah si mukallaf itu batilan yaitu sebagai orang yang batil. Wajibu alaihi hina taklifihi al-azmu al-jazimu ala fi'li kulli wajibin qadara alaihi wa tarki kulli muharramin. Dan wajib atas si mukallaf hina taklifihi ketika masa mukallafnya wajib al-azmu oleh tekad oleh bertekad berazam al-jazimu tekad yang menetapkan ala fi'li kulli wajibin atas melakukan segala yang wajib qadara alaihi yang menakdirkan alaihi atas mukallaf yang menakdirkan oleh Allah alaihi atas mukallaf wa tarki kulli muharramin dan meninggalkan setiap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib bagi orang mukallaf itu melaksanakan apapun yang diwajibkan oleh Allah, menunaikan juga segala apa yang diperintah oleh Allah baik itu dengan rukun-rukunnya dan syarat-syarat sahnya. Wajib juga menjauhi segala hal yang membatalkan, segala hal yang membatalkan mubtilat. Wajib kita jauhi itu. Membatalkan keimanan kita, membatalkan segala perkara ya. Dan wajib juga ketika masa mukallaf kita, masa mukallaf itu masa akil balik kita, udah 15 tahun sempurna kita, itu kita udah balik namanya kalau 15 tahun sempurna. Kalau kita kan udah 15 tahunnya lebih ya. Jadi anak yang usia 15 tahun sempurna itu namanya udah mukallaf, udah terbebani. Kalau baru ihtilam itu baru tanda-tanda mukallaf, tanda-tanda balik. Baru mimpi itu baru tanda-tanda. Baru sebatas tanda. Kayak mendung, kan belum hujan, baru tanda-tanda hujan. Kalau udah ada turun, nah itu namanya udah sempurna tuh tanda-tandanya, baru dikatakan hujan. Jadi kan ada tanda-tanda balik namanya.
Ikhtilam itu tanda balik ya, mimpi basah buat laki-laki. Itu mimpi basah itu tanda-tandanya dia balik. Atau bagi perempuan haid, keluarnya darah haid, itu juga tandanya dia mau mencapai usia balik, itu tandanya. Nah, udah masa itu maka wajib tuh beretikad, berazam, bertekad bahwa dia akan mengerjakan setiap apa yang diwajibkan oleh Allah dan meninggalkan setiap yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan. Itu berazam seperti itu. Dah ya. Udah jam 1. Gua paskan jam 1. Wallahu a'lam.